Invasi Rusia di Ukraina makin menggila sejak peperangan dimulai pada 24 Februari 2022 hingga sekarang nampaknya sampai saat ini belum ada titik penyelesaian yang jelas. Bahkan peperangan yang awalnya melibatkan Rusia dan Ukraina ini telah membuat beberapa negara harus turun tangan untuk membantu antara kedua negara tersebut. Contoh negara yang terlihat sedang unjuk gigi dalam peperangan Rusia vs Ukraina ini yaitu Iran serta Amerika Serikat. Negara Iran telah menyatakan dukungannya pada Rusia, sedangkan Amerika Serikat berpihak pada Ukraina. Sebagai negara didaya, Amerika Serikat juga mampu menarik beberapa negara dan organisasi dunia untuk memberikan simpatinya pada Ukraina. Seperti halnya organisasi NATO, di mana organisasi NATO ini juga akan memberikan dukungan penuh pada Zelensky. Sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, pada Selasa 19 Juli, Putin telah mengunjungi dan bertemu langsung dengan pemimpin kedua di Iran. Dalam pertemuannya itu, pimpinan kedua Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin bahwa jika kita tidak memulai perang di Ukraina, NATO atau makhluk berbahaya akan melakukannya pada akhirnya, ungkap Ayatollah Ali Khamenei Selasa 19 Juli 2022. Bahkan Iran akan siap memberi bantuan pada Rusia berupa pengiriman kendaraan udara tak berawak atau UAV. Tidak hanya mengirimkan bantuan militer canggih, Iran juga telah mempersiapkan untuk melatih Rusia tentang cara menggunakan senjata dengan sesi pelatihan awal yang akan dimulai segera pada bulan ini. Negara Iran akan siap menjadi kuda besi mogok penggerak Rusia dalam melakukan peperangan dengan Ukraina. Sementara di sisi lain, Putin mengatakan bahwa mulanya beberapa negara barat menentang keanggotaan Ukraina di NATO, tapi negara-negara tersebut harus menyetujuinya di bawah tekanan dari AS sehingga NATO harus memberi dukungan sepenuhnya pada Ukraina. Dan pada akhirnya, hukum rimba pun terjadi. Siapa yang kuat dialah pemenangnya dalam pertarungan Rusia vs Ukraina. Presiden Putin kunjungi Teheran, Komandan Angkatan Darat ungkap Iran siap ekspor drone untuk negara bersahabat. Pejabat militer Iran mengungkapkan negara itu memiliki teknologi drone yang canggih dan siap mengekspornya ke negara lain. Saat Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi negara itu pada Selasa. Komandan Angkatan Darat Iran Brigadir Jenderal Qiomars Haidari mengungkapkan Iran siap untuk mengekspor persenjataan canggih termasuk kendaraan udara tak berawak ke negara-negara sahabat. Diberitakan sebelumnya, penasihat keamanan nasional Presiden AS Jake Sullivan mengklaim Iran berencana untuk menyerahkan ke Rusia hingga beberapa ratus kendaraan udara tak berawak, termasuk yang mampu membawa persenjataan pada 11 Juli. Selain itu, menurut informasinya, Iran berencana untuk melatih pasukan Rusia untuk menggunakan drone ini dengan pelatihan tahap pertama dimulai pada awal Juli. Namun Sullivan tidak memberikan bukti apapun atas pernyataannya. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar La Repubblica yang diterbitkan pada 13 Juli, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian tidak mengkonfirmasi penjualan peralatan militer ke Rusia, termasuk kendaraan udara tak berawak, memastikan Teheran menghindari langkah apapun yang dapat mengakibatkan eskalasi di Ukraina dan tidak membantu salah satu pihak yang berkonflik. Pada hari yang sama, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa subjek penjualan UAV tidak akan dibahas selama kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Teheran pada bulan Juli dan menolak untuk mengomentari masalah ini. Diketahui Presiden Putin kembali tiba di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Ebrahim Raisi. Bagi Iran yang juga kesal dengan sanksi ekonomi Barat dan berselisih dengan Amerika Serikat atas program nuklir Teheran dan berbagai masalah lainnya, kunjungan Putin tepat waktu. Para pemimpin ulama Iran ingin memperkuat hubungan strategis dengan Rusia melawan blok Arab Israel Teluk yang didukung AS yang dapat menggeser keseimbangan kekuatan Timur Tengah lebih jauh dari Iran, seperti melansir Reuters. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sendiri menyerukan kerjasama jangka panjang antara Moskow dengan Teheran serta tetap mewaspadai penipuan Barat. Ratusan tentara bayaran Ukraina tewas dalam sebuah serangkaian rudal jelajah presisi tinggi yang ditembakkan oleh pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Serangan ini terjadi di Oblast Donetsk, Ukraina, Senin 18 Juli 2022. Dalam pernyataan yang dilontarkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memastikan jika serangan rudal presisi tinggi telah menghancurkan sebuah basis militer Ukraina. Markas Komando Militer Ukraina tersebut, diungkap Konashenkov, merupakan fasilitas yang digunakan untuk menampung sejumlah tentara bayaran dari banyak negara asing. Akibatnya 250 tentara bayaran tewas, sementara lebih dari selusin kendaraan tempur juga ikut campur dalam serangan rudal yang disebut Konashenkov diluncurkan dari wilayah Konstantinovka, Donetsk.
Aksi militer Rusia juga terjadi di front tengah. Pasukan Rusia membombardir basis Batalion Brigade ke-118 pasukan pertahanan teritorial Ukraina di Oblast Kharkiv dengan menggunakan sistem peluncur multi-roket, BM-21 Grade, dan 4 artileri. Serangan Rusia menghabisi sekitar 60 nyawa tentara Ukraina. Pasukan Rusia terus membombardir kota-kota di seluruh Ukraina. Penembakan dilakukan secara intens di wilayah utara, penggunaan bom cluster yang menargetkan Mykolaiv dan serangan rudal di Odessa. Bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan tersebut diungkapkan pihak berwenang Ukraina dikutip Reuters pada hari Selasa 19 Juli. Setelah gagal merebut ibu kota Kiev awal invasi pada 24 Februari lalu, Rusia telah beralih melakukan sejumlah pemboman, menghancurkan, memperkuat, dan memperluas kendalinya di selatan dan timur Ukraina. Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan, menewaskan sejumlah besar warga sipil. Moskow mengatakan menyebut serangan itu hanya ditujukan ke sasaran militer. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah menembakkan lebih dari 3.000 rudal jelajah dan peluru artileri yang tak terhitung jumlahnya selama konflik 5 bulan terakhir. Selama akhir pekan ini, Zelensky memecat kepala keamanan negara dan jaksa tinggi. Ia menuding mereka gagal membersihkan mata-mata Rusia dari organisasinya. Terlepas dari pengungkapannya mengenai penetrasi Rusia ke SBU, pejabat AS pada hari Senin mengatakan Washington akan terus berbagi informasi intelijen yang menurut pejabat AS digunakan Kiev untuk menanggapi serangan Moskow. Minggu ini bisa menjadi sangat penting bagi negara-negara Eropa yang khawatir mengenai dampak perang dan sanksi terhadap pasokan gas. Sebelumnya Rusia akan membuka kembali pipa gas alam utamanya ke Jerman. Nord Stream 1 adalah beberapa hari mendatang pasca pemilihan rutin kendati Eropa masih khawatir Moskow dapat saja sewaktu-waktu menutupnya.